Pemirsa, hadir kembali program Public Diplomasi dengan episode kali ini, dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian Indonesia. Perang merupakan salah satu diskursus yang sangat menarik, karena perang tidak saja dibahas oleh state actor, tapi juga non-state actor. Perang sangat mempengaruhi infrastruktur, penduduk, bahkan aspeknya masuk kepada ranah perekonomian. Saat ini saya, Stefi Andriani, telah hadir di studio kami salah satu narasumber hebat, Dr. Andes Teguh Rejasya, MA PhD, pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran. Pak Reja, Wilujeng Sumping di studio Hatur nuhun, kami. sampurasun, salam ti Bandung. Salumpurasun Rampes. Terima kasih Bapak telah hadir. Pak Reja, saya ingin bertanya, sebetulnya apa sih sebetulnya ini motivasi dari Presiden Putin ketika menyerang Ukraina pada saat itu 24 Februari? Motivasi terbesarnya apakah karena Crimea atau memang karena ingin Ukraina bergabung dengan NATO? Sebetulnya apa, Pak? Putin belum pernah berbicara atau memberikan wawancara soal ini ya. Dan Putin adalah seseorang dengan latar belakang intelijen yang luar biasa. Jadi dunia hanya bisa mereka-reka apa yang dia pikirkan dan apa yang dia akan lakukan. Ini tipe kalau kepala negaranya itu dari latar belakang intelijen. Latar belakang intelijen Putin itu dibangun di Eropa saat Perang Dingin. Ya. Beliau adalah kepala KGB, Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti di Jerman Timur. Dia melihat bagaimana perang, bagaimana damai, bagaimana pembangunan terjadi, bagaimana juga negara itu bisa runtuh dengan cepat, dan negara itu bisa beralih keyakinan dari anti barat menjadi pro barat. Dan dia melihat itu. Dan dengan latar belakang intelijen dia yang luar biasa, yang rumusnya tidak diketahui oleh siapapun, maka dia mengelola Rusia seperti saat ini. Ya, kita sebagai pengamat harus netral ya. Saya tidak berani mengatakan seorang pemimpin itu otoriter, oligarki, demokratis atau sebagaimana, tapi saya harus mencoba berdiri di tengah ya, melihat seorang pemimpin itu seperti apa. Namun kalau kita lihat secara sejarah ya, Rusia dulu adalah bagian dari Uni Soviet. Rusia adalah kekuatan utama dari Uni Soviet sebagai adik kuasa dunia. Jadi beradunya head to head-nya Uni Soviet, yang intinya adalah Rusia dengan Amerika Serikat. Saat itu Amerika Serikat berhasil memaksa Uni Soviet untuk bertarung secara ilmu pengetahuan, teknologi dan militer sampai teknologi ruang angkasa, sehingga energi Uni Soviet terkuras dan dia pecah. Dan sekarang Putin melihat, dia tidak mau lagi melihat kehancuran negeri dia. Yang dia miliki sekarang adalah sisa-sisa dari Uni Soviet di masa lalu. Dan dia sebenarnya ingin mempertahankan itu semua, walaupun sangat susah. Karena yang terjadi adalah perpindahan dari negara-negara yang sebelumnya pro Uni Soviet menjadi pro NATO. NATO pro Barat gitu. Pro Barat. Jadi ini merupakan suatu pukulan yang sangat besar bagi Putin. Misalnya pada tahun 1999, itu sekitar 10 tahun setelah Uni Soviet bubar, itu 3 negara andalan dari Pakta Warsawa itu masuk NATO. Misalnya Polandia, Hongaria, dan Cekoslowakia. Itu merupakan pukulan yang sangat besar bagi Putin. Tahun 2004 ada 7 negara sekaligus masuk ke dalam NATO. Artinya apa begitu? Negara-negara tersebut memiliki kelemahan ekonomi, memiliki masyarakat yang belum terintegrasi dalam suatu kepemimpinan nasional, dan masyarakat itu terpecah belah. Dan mereka itu dengan mudahnya ditarik untuk mengikuti sekutu barat. Mereka melamar dan lamaran mereka dipercepat. Jadi pada tahun 2004 itu ada 7 negara masuk ke dalam NATO: Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, dan Slovenia. Tidak berhenti di situ saja. Tahun 2009 masuk Albania dan Kroasia, dan tahun 2017 masuk Montenegro. Tahun 2020 masuk North Macedonia. Jadi Putin itu sadar konsekuensinya. Dia tuh mulai akan dikurung oleh mantan-mantan sekutu dia di masa lalu.
para mantan sekutu dia maupun negara-negara lain itu masuk kalau bukan sebagai anggota NATO, maka mereka adalah bagian dari Uni Eropa. Dan banyak negara-negara sebelum Ukraina ini menyatakan diri sebagai anggota NATO, itu sudah melamar menjadi anggota NATO dan sudah bikin parade. Nah, ini mengerikan bagi Putin. Parade militer NATO di ibu kota negara-negara anggota baru tersebut. Misalnya di Bosnia Herzegovina, Finlandia, Georgia, dan Swedia. Dan anehnya, pada saat lamaran Ukraina masuk ke dalam NATO itu masih diproses, Ukraina sudah mengizinkan NATO untuk parade di ibu kota Kiev. Ini merupakan pukulan yang sangat besar. Belum fix Ukraina bagian dari NATO. Betul. Tapi parade itu sudah diperbolehkan. Sudah. Dan itu sangat mengerikan. Yang datang itu adalah pasukan-pasukan tempur, pasukan chemical biological warfare, dan pasukan-pasukan tempur darat, laut, udara dari NATO. Putin merasa terpukul dan karena itu dia berpikir sangat riskan kalau saya biarkan ini terjadi. Akhirnya Putin melakukan suatu, kalau dunia menyebutnya agresi atau invasi, tapi Putin menyebutnya suatu operasi militer khusus. Karena kita bisa bayangkan suatu negara harus mempertahankan kewibawaan negaranya, mempertahankan marwah sejarahnya, dan juga menjaga perbatasan yang sepanjang 4.200 km. Jadi daripada dan dia juga sudah punya data intelijen. Teknologi Rusia itu sangat tinggi. Teknologi remote sensing dia sangat bagus. Dia bisa melihat kedalaman air. Dengan teknologi 5G dia bisa melihat komposisi energi di darat. Dia bisa melihat instalasi yang sedang ataupun akan dibangun. Itu dia bisa lihat dengan sangat baik. Jadi dia melakukan operasi militer khusus tersebut untuk mencegah hal buruk terjadi. Karena kita bisa bayangkan itu perbatasannya 4.200 km yang sangat sulit dikendalikan dan tentu saja perang Crimea di masa lalu akan menjadi referensi Putin ya. Pada saat itu perang yang diikuti oleh Rusia itu dikeroyok oleh Inggris, Perancis, Turki dan Sardinia dan yang meninggal 650.000 dari kedua belah pihak. Jadi betapa dahsyatnya perang, saya pikir perang Crimea menjadi referensi Putin, maka harus berhati-hati sekali menghadapi koalisi Barat tersebut. Karena kalau Barat kompak itu resikonya sangat besar dan daya ledak, daya hancur itu dalam hitungan hari itu bisa melibatkan ya puluhan juta jiwa, apalagi kalau sudah masuk teknologi nuklir di dalamnya. Oke. Ya Pak Teguh, kalau seandainya dipetakan begitu berarti di arena saat ini antara pro Rusia dengan pro Barat di antara irisan Eropa Asia sendiri berarti saat ini komposisinya lebih banyak pro Barat ya Pak ya untuk negara-negara sekitar sendiri. Kecenderungannya begitu. Lebih banyak pro Dan Barat. Putin sangat khawatir ya bahwa kan mulainya dari batin ya. Istilahnya kalau rumusnya itu dari thought, words, action, habit, character, destiny ya. Sebelum destiny itu terjadi, maka thought-nya itu harus dimengerti dulu. Orang-orang, masyarakat, pemimpin dari negara-negara dimanapun di dunia bagaimana perilaku mereka terhadap Rusia. Jadi ini yang harus dirubah oleh Putin dan untuk itu dia berpikir ya sebelum terjadi pengerucutan dari negara-negara yang netral menjadi negara pro Barat atau kemudian menjadi sekutu Barat ya harus dilakukan langkah-langkah yang cepat. Dan kalau kita berpikir dari perspektif moralitas ya tentunya apa yang Putin lakukan ini oleh pihak Barat dinyatakan sebagai perilaku yang membahayakan ketertiban dunia, juga membahayakan peradaban dunia dan bertentangan dengan HAM. Tapi Putin berpikir yang saya selamatkan adalah rakyat saya. Yeah. Saya merupakan bangsa yang punya peradaban, saya merupakan bangsa yang utama di Eropa. Saya tidak mau ini hancur. Jadi untuk itu ya langkah beliau itu pertama menstabilkan dalam negerinya, kemudian juga mencegah sebelum dirinya dikeroyok oleh kombinasi negara-negara anggota NATO. Jadi idealnya bagi Putin adalah Ukraina itu adalah buffer zone ya. Dia tidak memperlihatkan perilaku menyerang terhadap Rusia dan juga dia tidak menjadikannya negara militer yang pro Barat. Tapi ya ternyata godaan Barat itu sangat besar, godaan investasi, godaan teknologi, godaan panggung dunia untuk menjadikan Ukraina itu negara yang kadarnya lebih tinggi. Belum lagi iming-iming backup NATO, pertahanan dan lain-lain ya Pak. Betul, dan Putin sadar sekali Ukraina menjadi anggota NATO maka
serangan darat, laut, udara dan kombinasi semuanya bahkan dari luar Ukraina itu bisa diarahkan ke arah Rusia dan dia bisa bayangkan bahwa sebelum hal itu terjadi ya saya harus melakukan suatu operasi militer khusus. Operasi militer khusus. Ya itu istilahnya Putin untuk Istilahnya Presiden Putin. Berarti Iya. kalau ditarik dari perspektif hubungan internasional nih Pak, Iya. ancaman terbesar bagi Rusia kalau tadi melihat menyimak penjelasan Bapak, berarti kedaulatan ya Pak ya? Semua negara ingin merasa diri harus mempertahankan kedaulatan. Jadi mempertahankan juga integritas wilayah. Kemudian mempertahankan persatuan pemerintah dengan rakyatnya. Oke. Dan yang terakhir meyakinkan bahwa dia adalah pihak yang memiliki kewenangan berhubungan dengan pihak luar negeri. Jadi itu yang dihadapi Putin dan itu juga yang ditantang oleh pihak Barat. Misalnya Barat melakukan serangan atas pribadi, kemudian serangan atas kepemimpinan, kemudian diplomasi publik yang negatif menurut Putin. Jadi saya mencoba berada di tengah deh, mencoba mengerti mengapa Putin berbuat begitu dan mengapa Barat berbuat begitu. Karena kalau kita melihat dari sejarah itu ada ide ya, namanya itu bahasa Jepannya itu Raum ya, Lebensraum. Lebensraum. Lebens itu artinya hidup, Raum itu kamar gitu. Kalau kamar Ruang, ini ruang. Kalau ruang ini berisi dari, kalau kita hitung suatu ruangan ini sekitar ada 12 orang. Kan kebayang kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa main pingpong kan, nggak bisa punya privacy. Nah, ini yang Putin rasakan begitu, bahwa semakin banyak negara-negara yang membenci dia, mengeroyok dia, yang membuat dia harus menghindari skenario terburuk. Okay. Maka untuk itu dilakukanlah suatu operasi militer khusus. Kalau dari perspektif Putin ini adalah mempertahankan kedaulatan, mencegah disintegrasi Rusia, dan juga mencegah terjadinya sekutu Barat yang di perbatasan dengan dia, yang batasnya itu sekitar 4.200 km. Kita kebayang kan, dari Jakarta sampai ke Aceh balik lagi, kira-kira segitulah. Sepanjang itu dan belum tentu bisa dikendalikan dengan sangat baik. Jadi dari ini saya mencoba mengerti mengapa Putin melakukan suatu operasi militer khusus yang secara moral, secara HAM tidak bisa dibenarkan, tapi secara kedaulatan Rusia ini normal dilakukan. Saya pikir semua negara akan mencoba mempertahankan kedaulatannya, kemudian mencegah terjadinya disintegrasi bangsanya. Dan sebisa mungkin ya masyarakat yang majemuk di Rusia tersebut ya berada dalam suatu kepemimpinan nasional, dalam hal ini dipimpin oleh seorang Vladimir Putin. Oke. Sejauh ini menurut Bapak sendiri seberapa besar sih atau seberapa kuat dampak dari sanksi ekonomi Barat ya? Karena kan katanya kemarin pada saat pasca penyerangan itu akan diberikan embargo, Betul. sanksi ini gitu ya terhadap Rusia sendiri. Berpengaruh nggak sih Pak? Sudah berpengaruh. Berdampak pada GDP Rusia sekitar 15%-an ya. Ini banyak data ya. Kita nggak tahu mana data yang paling benar. World Bank punya data, kemudian Uni Eropa punya data, Rusia punya data, Amerika punya data. Tapi sangat berpengaruh terhadap ekonomi Rusia. Yang sangat terdampak adalah lembaga ekonomi, lembaga perdagangan, lembaga asuransi, di mana lembaga-lembaga tersebut tidak bisa berhubungan dengan dunia. Oke. Jadi akses juga ya? Akses tidak ada, kemudian ada embargo. Jadi embargo ini atas produk Rusia, kemudian tidak boleh ekspor impor dengan Rusia, kemudian juga pelarangan kontak-kontak ekonomi dengan tokoh-tokoh nasional Rusia. Udah didata oleh Barat dengan sangat baik, dan memang untuk sementara waktu Rusia terdampak, tapi bagaimanapun juga disinilah Putin mengatakan kemandirian kita itu teruji pada saat kita diganggu kedaulatan kita oleh negara-negara lain, dan Putin melihat justru dalam kondisi seperti sekarang mana negara yang bisa diandalkan dan mana negara yang harus dia jauhi. Maka dia mulai membuka banyak kontak dengan negara-negara seperti China. Dia punya Shanghai Cooperation Organization dengan China. Di situ ada Iran sebagai observer, ada India sebagai observer, dan juga ada Pakistan sebagai observer, dan ada negara-negara seperti Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan di situ yang menjadi anggota. Dan dari situ saya pikir
Mungkin ekonomi Rusia bisa dikucilkan, tapi Rusia memiliki perbatasan darat yang panjang dengan Cina dia punya, dengan negara-negara Shanghai Cooperation Organization dia punya. Jadi dia bisa saja melakukan pemberdayaan dari perjanjian-perjanjian strategis yang dia sudah jalankan, dan juga dia bisa juga melakukan ekspor secara tidak langsung. Dan bagi negara-negara anggota Shanghai Cooperation Organization ini juga menguntungkan karena mereka bisa berperan sebagai middleman ya, sebagai negara penengah, dan mereka mendapat manfaat dari selisih harga antara harga beli dengan harga jual. Dan hal ini juga berdampak kepada ekonomi negara-negara Uni Eropa. Jerman, kemudian Perancis, Italia itu memiliki ketergantungan yang tinggi atas impor energi dari Rusia. Sudah terdampak. Bahkan Jerman mengatakan dia baru bisa benar-benar mandiri itu Januari tahun 2023. Baru dia bisa punya posisi yang lebih keras daripada sekarang. Karena terasa sekali kan bahwa ini menjelang Desember, menjelang musim dingin, itu kalau energi benar-benar diputus itu dampaknya luar biasa. Kita lihat misalnya tahun 74 pada saat terjadinya perang Israel-Arab, di mana negara Eropa saat itu dan juga Amerika jor-joran membantu Israel. Arab ngambek, di stop energi tersebut dalam waktu kontan ya, semua pom bensin tutup, nggak punya stok. Kemudian energi rumah tangga mendadak di musim dingin itu kedinginan semua. Rumah sakit tidak cukup energi, akibatnya ya masyarakat yang memberontak terhadap pemerintah minta agar berlaku lebih adil terhadap masyarakat Arab dan juga masyarakat Palestina. Jadi hal ini dimengerti oleh Putin, dan untuk itu dia sudah hitung-hitungan, dan saya juga nggak mengerti ya kenapa perang ini berlangsung lama loh, dari bulan 2 sampai bulan 4. Betul. Padahal kalau Putin benar-benar serius, dia mengandalkan teknologi canggih dia, misalnya pesawat-pesawat supersonik, kemudian senjata-senjata tank-tank dia yang sangat modern, itu secara teknis 1 minggu itu selesai. Tapi kenapa dia berbuat begitu? Saya nggak punya jawaban. Apakah dia ingin menghabiskan stok? Apakah dia ingin mengganggu Uni Eropa secara psikologis? Atau apakah dia ingin menguji kekompakan dunia atas apa yang Putin sedang lakukan sekarang? Untuk kita berhadapan dengan seorang mantan kepala KGB dengan teknologi militer yang sangat tinggi, dengan teknologi remote sensing yang sangat tinggi, dengan teknologi pemetaan pemimpin dunia yang sangat tinggi. Dan kita nggak tahu apa skenario Putin minggu depan. Tapi yang jelas ya Putin sekali mengatakan saya akan datang ke Indonesia deh nanti pada saat KTT G20. Nah, dan kita bisa berpikir ya kalau Putin sudah bilang begitu dia akan datang. Karena seorang kepala Intel ataupun mantan kepala Intel kalau berpikir itu sudah berdasarkan skenario. Jadi kita belum tahu apa yang akan terjadi, tapi kita sangat berharap ya perang ini selesai dan juga punya hasil yang yang dunia bisa akui deh bahwa ada status quo yang ya mudah-mudahan dampaknya tidak terlalu berpengaruh ke Betul. Indonesia, berpengaruh negatif ya Pak. Betul. Karena ini fenomenanya menarik kalau kita lihat di media sosial nih netizen ya, jadi memunculkan fenomena ada yang pro kepada Rusia, bahkan juga banyak yang mengidolakan Presiden Putin ya, ada yang pro kepada Amerika, jadi ada sejenis dikotomi di kelompok-kelompok di Indonesia maupun di kalangan pengamat. Pemirsa, ini merupakan salah satu segmen yang sangat menarik. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Hadir kembali masih dalam program Public Diplomasi. Saya Stefi Andriani, masih ditemani oleh narasumber kita, Bapak Teguh Rejasya. Pak Teguh, selanjutnya mengenai masalah embargo minyak, Pak. Menurut Bapak sendiri, apakah sebetulnya embargo minyak kepada Rusia ini justru malah menguntungkan? Menurut Bapak bagaimana? Menguntungkan untuk Rusia, Pak? Kalau embargo ini berjalan dalam jangka panjang, itu merugikan Rusia ya.
Tapi pada saat ini Rusia bermain dengan waktu ya. Seorang Putin pasti sudah punya hitung-hitungan. Dia bisa lihat kok. Dalam waktu sampai 2022, akhir 22, itu negara-negara Uni Eropa itu tetap tidak solid. Sikap mereka akan berbeda dengan Amerika Serikat yang ingin serba cepat, serba serang Rusia, tambah terus amunisi buat melawan Rusia. Kemudian bahkan Amerika Serikat sudah mendata negara-negara NATO untuk membantu Rusia dari jalur darat, laut, udara. Yang terjadi adalah Putin tetap bertahan dan Putin bahkan berkata, kok gini? Kenapa nggak langsung aja lah AS lawan saya gitu kan? Okay. Memang terasa sekali bahwa saya nggak tahu ya cara berpikir Putin untuk jangka panjang, tapi dalam jangka pendek ini sudah terjadi perubahan dalam tingkat kekompakan negara-negara Uni Eropa. Jerman mulai berbeda sikap, Perancis berbeda sikap, kemudian Italia berbeda sikap. Karena mereka tahu persis kok dampak embargo itu bisa menciptakan instabilitas dalam negeri masing-masing. Kemudian bisa mengganggu mereka pada saat berhadapan dengan pemilu maupun pilpres mendatang. Dari sini kita bisa melihat ya, negara-negara Eropa itu sadar bahwa mereka juga perlu diversifikasi energi. Betul. Jerman punya solar energy, oke. Jerman punya nuclear energy, betul. Jerman bisa mengoperasionalkan coal energy atau batu bara, bisa. Jerman bisa mengoperasikan energi panas bumi, bisa. Tapi kan di sini kelihatan sekali bahwa ketergantungan negara-negara Uni Eropa kepada minyak itu besar sekali. Dari Rusia kan bisa langsung itu lewat batas negara Ukraina masuk ke dalam Uni Eropa maupun langsung dari Rusia ke Uni Eropa. Salah satu dampaknya kita bisa lihat ya kemarin Presiden Jerman kan datang ke Indonesia. Presiden Jerman itu sadar bahwa kalau begini terus keadaan, Jerman tergantung pada keadaan di Eropa yang enggak menentu. Pada saat yang sama ekonomi dunia itu sudah masuk ke kawasan, ekonomi dunia itu sudah melihat bahwa engine of growth atau pertumbuhan itu utamanya itu di negara Indo-Pasifik. Dan Indonesia adalah negara yang termasuk negara yang sangat terbesar di Indo-Pasifik tersebut. Indonesia. Ya. Jadi Jerman tampaknya secara khusus datang ke Indonesia. Dia dekat begitu PM. Oh ya, sebenarnya sudah dekat dari dulu ya, tapi tidak dikelola dengan baik oleh Jerman. Jadi sekarang Jerman mengatakan akan meneruskan warisan kerjasama dari almarhum Presiden Habibie. Dan untuk itu Jerman menawarkan berbagai program kerjasama, infrastruktur ya, kemudian pembangunan aspek-aspek transportasi darat, laut, udara iya, kemudian kerjasama iptek iya, pembangunan ekonomi juga, kemudian pemberdayaan UMKM juga. Karena Jerman itu punya kekuatan di dalam dia punya kemampuan mensinergikan industri besar dan industri kecil. Ekonomi kerakyatannya. Betul. Kemudian industri UMKM itu mendukung industri besar. Kemudian Jerman itu kalau membagikan teknologi itu presentasenya jelas begitu. Dia tidak nyumput-nyumput gitu ya. Dan Jerman itu memiliki SDM yang seimbang. Mana mereka yang disebut pakar dan mana mereka yang tergolong technician. Ada masyarakat Jerman yang berasal dari universitas dan ada masyarakat yang berasal dari vocational school. Dan mereka sama-sama jagonya. Jadi saya bisa bayangkan kalau Jerman mengirim pakar ke sini, mengirim teknologi ke sini, maka orang-orang yang dia kirimkan itu jelas gitu. Serius. Ijazahnya bisa kita lihat. Dan Jerman punya prinsip, misalnya precision is my tradition. Jadi jangan main-main, telat 1 menit dengan Jerman itu bisa kontrak, bisa hilang. Jadi kita hendaknya bisa mengambil manfaat dari rencana kedatangan Jerman tersebut. Jadi untuk itu negara-negara Uni Eropa juga sudah berpikir, karena pada saat yang sama juga Cina dan India mulai banyak melakukan impor dari Rusia. Dan biasanya negara dengan penduduk sangat besar seperti Cina dan India itu mereka kan punya wilayah-wilayah yang tergantung pada ekonomi mereka kan. Dan mereka juga punya kemampuan teknologi tinggi untuk mengolah atau untuk memanfaatkan sumber daya minyak tersebut untuk percepatan industrialisasi di dalam negeri masing-masing.
Jadi saya pikir Jerman juga berpikir, saya pikir Perancis juga berpikir, Itali. Ada masanya mereka barangkali berpikir bahwa oke, kami merupakan bagian dari Uni Eropa, tapi izinkanlah kami karena ini menyangkut ketahanan ekonomi kami di masa depan dan juga stabilitas pemerintahan kami melakukan perundingan-perundingan yang bilateral. Jadi masuklah Jerman kemari, kemudian kita Ini lihat. bisa jadi sebuah peluang buat Indonesia juga ya Pak ya, terhadap perekonomian khususnya ya. Betul, peluang iya, cuman masalahnya apakah kita mengerti peluang tersebut? Iya. Karena kalau kita bergaul dengan negara-negara Uni Eropa, negara yang tingkat manajemennya lebih tinggi dari kita, dengan tingkat teknologi lebih tinggi dari kita, maka kita harus sadar di mana kita berada saat ini, begitu. Misalnya kita harus akrab dan bahasa mereka. Untuk Jerman, bahasa mereka antara lain adalah good governance, tata kelola pemerintah. Betul. Pemerintah itu harus punya manajemen yang sangat baik, yang sangat terukur. Kemudian juga dunia usaha, namanya good corporate governance. Kemudian juga misalnya stabilitas di dalam negeri. Bisakah kita menjamin bahwa investasi Jerman yang nilainya barangkali sekian juta DM, sekarang nggak ada lagi DM, ada euro ya. Sekian juta euro ditempatkan di suatu wilayah seluas tertentu, dengan tenaga kerja tertentu, bisakah kita menerapkan prinsip-prinsip istilah itu tertib hukum di kawasan itu? Jadi sebenarnya kita janganlah terlalu berpikir pada output, karena output itu bisa dipikirkan, tapi saat yang sama juga kita harus berpikir proses. Bahwa untuk menggait negara-negara Uni Eropa, itu yang lebih penting daripada suatu kontrak, itu adalah suatu kesiapan kita untuk untuk menjalani kontrak itu secara benar, itu sesuai dengan roadmap yang kita sepakati bersama, begitu. Negara-negara Uni Eropa itu sadar, mereka tidak berpikir ambisius, mereka sudah berpikir bahwa bisnis itu akan untung misalnya dalam waktu 5 tahun, tapi dalam waktu 5 tahun tersebut, dalam waktu 1-4 tahun tersebut, mereka berpikir harus ada misalnya peningkatan nilai tambah bagi mereka, bagi Indonesia. Kemudian juga harus ada fondasi. Misalnya Indonesia sekarang kan ngincer kita. Untuk tahun 2030 kita harus punya prestasi baik di bidang Sustainable Development Growth. Jadi investasi dengan Jerman itu bukan hanya dia jual barang, dia titip uang, kemudian dia bekerja sama di sektor tertentu, tidak. Tapi dia juga menyiapkan Indonesia itu untuk bisa mengikuti skema kerjasama dengan Jerman 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Dan untuk itu ya kembali pada kita juga, punyakah kita ahli yang bisa mengerti bahasa Jerman? Punyakah kita ahli-ahli yang siap bersinergi dengan kampus Jerman? Betul. Siapkah kita pemerintah daerah yang punya sister city dengan wilayah-wilayah tertentu Dan di Jerman? how to manage itu semua. Iya, Betul. jadi Itu yang susah ya Pak. jadi kita harus punya suatu team player yang sangat baik dalam negeri Indonesia, dengan mekanismenya kalau main bola itu, Jerman negara bola ya, kita harus bisa bermain total football. Jadi semua aktor-aktor kita, pemerintah, dunia usaha, provinsi, kota, masyarakat, kelompok profesi itu punya skill tertentu yang bisa membantu Indonesia dalam berinteraksi dengan Jerman ini. Ini baru satu contoh loh, Betul, Jerman. betul. Belum Perancis, Kalau belum Italia. untuk India dan misalnya kita lihat India dan Cina begitu Betul. Pak. Ini kan sebetulnya masih banyak impor Betul. ke minyak ke Rusia. Betul. Itu ada nggak sih Pak mereka perencanaan untuk melirik ke daerah lain atau kerjasama dengan tempat-tempat lain kalau yang dari Bapak lihat, atau mereka tetap setia dengan Rusia sejauh ini? Kalau kita bicara bisnis ya, China dan India dan juga Rusia berpikir business is business. Business as business. Jadi bisnis itu aturannya adalah aturan bisnis. Jadi mumpung sekarang Rusia sedang ditekan oleh dunia, maka India dan China menegosiasikan impor minyak ataupun impor energi juga dengan harga yang khusus. Oke. Karena Rusia perlu ekspor, karena Rusia perlu pergerakan ekonomi yang sangat baik dan juga pergerakan industri yang sangat baik dalam negeri. Jadi terjadi suatu mutualistik ya, simbiotik mutualistik antara tiga negara tersebut. Dan seperti kita ketahui bersama ya, India dan China itu memiliki wilayah pengaruh yang sangat besar di Afrika. Di Afrika. Jadi misalnya ada yang namanya Afrika China Summit.
itu African ada, dan chain. India juga punya model yang sama. Jadi eh, intinya apa ya? Intinya adalah mereka akan menggerakkan energi yang dari Rusia tersebut untuk mempercepat nilai tambah di dalam negeri masing-masing, dan untuk itu mereka bergerak selanjutnya ke wilayah ke Afrika. Dan kalau Cina itu kan dia memiliki sekitar 175 perjanjian internasional dengan negara-negara di dunia, namanya bilateral agreements, entah itu namanya strategic partnership, kemudian a comprehensive partnership atau special bilateral treaties, itu ada begitu ya. Jadi saya pikir Cina dan India akan mengupayakan ini, mumpung energinya murah, akan mengupayakan percepatan strategi pembangunan mereka. Dan untuk itu ya apa ya, saya bisa bayangkan investasi Cina dan India akan semakin besar di Afrika, dan juga di wilayah pengaruh masing-masing. Kalau India itu kan punya SARC ya, South Asian Association for Regional Cooperation, dan Cina punya kerjasama strategis dengan ASEAN. Kemudian Cina punya Regional Comprehensive Economic Partnership, dan Cina juga punya Shanghai Cooperation Organization. Mereka akan kedua negara ini akan mencoba apa ya, mengambil nilai tambah yang sangat cepat ini untuk pemberdayaan industri dalam negeri, dan juga menjadikan masyarakat mereka lebih kompetitif. Dan untuk itu ya saya pikir yang tahapan selanjutnya adalah dalam mata uang apa akan diproses ini. Karena bagi negara seperti Cina dan India dan juga Rusia, itu akan lebih baik kalau terjadinya transaksi itu dalam mata uang masing-masing. Mata uang mereka bukan dolar ya. Betul, bukan dolar. Betul. Ini yang dimimpikan oleh Amerika kan, terjadi dolar sehingga ada selisih Betul. antara nilai buying rate dan selling rate kan. Dan dia bisa untung di tengah, dan dengan demikian menjadikan dolar itu semakin kuat di dunia. Dan untuk itu ya saya pikir Cina dan India akan sangat berhati-hati, karena kalau Amerika Serikat marah karena mereka menggunakan di luar dolar, ya sudah banyak contoh, misalnya Irak ya. Irak tahun 2000 itu diserang oleh Amerika Serikat itu karena Presiden Saddam Hussein saat itu mengatakan bahwa saya akan mengganti US dollar ke dalam euro. Dalam euro. Jadi alangkah marahnya Amerika Serikat sehingga diseranglah Irak tersebut, dan dalam kenyataannya ya isu-isu yang dikatakan di depan Kongres itu kan tidak ada adanya senjata pemusnah massal, kemudian tidak adanya penindasan masyarakat minoritas, kemudian tidak adanya juga bukti-bukti bahwa Irak ini terlibat dalam skenario penyerangan 911 ada Twin Towers di Amerika Serikat tersebut. Jadi ya yang jelas adalah tujuan menghalalkan cara. Dan untuk itu ya saya pikir India dan Cina akan sangat hati-hati. Mungkin sementara waktu mereka melakukan konversi dulu ya. Masih tetap dengan Rusia berarti dalam jangka waktu dekat ini ya Pak? Jadi US dollar tetap dipakai, tapi persentasenya terkotak-kotak gitu ya. Dalam misalnya dalam euro, dalam yuan, dalam rubel, dalam rupi, kemudian di dalam mata uang yang lain. Oke, ada US dollar di situ, tapi Amerika tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa mereka sudah sudah menanggalkan US dollar. Oke. Pak, ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa sebetulnya Ukraina ini adalah medan proksi yang dipilih oleh Amerika karena kecemburuan Amerika sendiri, karena kedekatan yang tadi Bapak sampaikan ya, antara Rusia dan Jerman terkait gas Nord Stream 2 ya. Jadi kalau seandainya Jerman dan Rusia ini deal gas Nord Stream 2 ya, sehingga tidak usah jauh-jauh lagi Amerika mereka bisa link up bikin perjanjian dan lebih harmonis. Nah, Amerika tidak mau itu terjadi sehingga terprovokasilah Ukraina. Nah, ini juga bagaimana Pak di dalam hubungan internasional sendiri, apakah hal-hal semacam ini lumrah atau menjadi diskursus akademik? Karena katanya tidak menarik kalau tidak ada balancing power begitu. Bagaimana Pak? Memang apa yang terjadi sekarang bisa dilihat dari berbagai perspektif dalam hubungan internasional ya. Kalau kita lihat dari perspektif realism, Amerika Serikat itu melihat bahwa terjadinya kontak langsung antara Jerman dengan Rusia, kemudian Rusia dengan Perancis, Rusia dengan Italia itu sebagai suatu
Suatu kegiatan yang sangat mengganggu kepemimpinan global dia. Oke. Tapi kalau kita melihat dari perspektif yang lain, misalnya liberalism, maka pihak Jerman, Italia dan Prancis bisa mengatakan ini adalah bisnis. Bisnis saya, Jadi bisnis kami. bisnis saya. Jadi aktor-aktornya adalah masyarakat bisnis kami dan mereka yang menjual kepada kami dan mereka memiliki cara pandang bisnis yang berbeda dengan kami begitu. Dan mereka yang mereka jual itu adalah produk dari Rusia bukan hanya kepada negaranya tapi juga kepada dunia. Nah, ini perspektif yang lain kan. Dan bagi Jerman pun sebenarnya ini merupakan kesempatan bagi dia untuk menjadi negara yang lebih independen begitu. Karena Jerman secara tradisi sadar bahwa kepemimpinan Eropa itu kan, kalau di Eropa bagian barat itu kan Jerman, Perancis, Inggris kan. Dan Inggris juga nggak sepenuhnya Eropa kan, dia punya strait kan, punya channel ya. Kemudian di luar itu siapa? Ya Rusia kan. Karena dan Jerman tahu persis Rusia itu adalah negara yang sangat ultranasionalistik dan dia pernah mengalahkan Jerman, dia pernah mengalahkan Perancis di zaman Napoleon dan dia pernah mengalahkan Jepang di penghujung Perang Dunia Kedua. Walaupun di tahun 1904 dia kalah oleh Jepang, angkatan lautnya di Selat Tsushima ya. Tapi Rusia memiliki kemampuan analitik, kemampuan prediksi yang sangat baik ya, sehingga Jerman ini adalah negara Rusia ini adalah negara yang disegani oleh Jerman, oleh juga Perancis yang pernah Rusia kalahkan di masa lalu. Dan untuk itu saya berpikir memang jarang diulas ya, bahwa sebenarnya di dalam hati Jerman, di dalam hati Perancis itu ada keinginan, ya Amerika Serikat itu jangan ikut campur urusan kami lah, sampai negara luar. Urusan Eropa kami gitu Iya, ya, terlalu jauh gitu ya urusan Pak. kami biarlah kami selesaikan sendiri dan sampean nggak perlulah menjadikan Inggris itu sebagai proksi panjenengan untuk ngacak-ngacak Uni Eropa begitu. Betul. Dan saya sangat menunggu ya keberhasilan dari Jerman ya, karena dia punya kemampuan diplomasi yang luar biasa. Di masa lalu dia bisa menyelesaikan konflik di Eropa dan dia bisa mempersatukan Jerman Barat dan Jerman Timur secara damai di luar pengetahuan Amerika Serikat, dan kemudian tentara Rusia atau Uni Soviet dipulangkan ke sana berekut alat-alatnya dan dia dikasih pensiun di sana sehingga nggak ribut. Ini namanya DM diplomasi. Jadi saya menunggu Euro diplomasi versi Jerman untuk suatu stabilitas di Eropa yang baru. Jadi everybody happy. Everybody happy. Asal jangan terjadi perang. Luar biasa segmen kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa, masih dalam program Public Diplomasi bersama saya Stefi Andriani dan di studio kita masih bersama Bapak Teguh Rejasya. Pak Teguh Rejasya, kita sudah masuk ke segmen terakhir nih Pak. Saya ingin bertanya mengenai masalah dampaknya secara spesifik untuk Indonesia sendiri. Nanti kan kita akan menggelar G20 dan Presiden Putin dikabarkan akan hadir. Sebaiknya persiapan apa yang perlu dilakukan? Dan nanti jika betul nanti Presiden Putin hadir, bagaimana sikap Indonesia sebaiknya Pak? Pada saat Presiden Joko Widodo berada di Italia sekitar Oktober tahun lalu, beliau sudah mengundang seluruh pemimpin G20 bahwa kami bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia mengundang Anda semua untuk KTT G20 di Bali. Undangan sudah diberikan itu. Dan kemudian memang kejadian bulan April kan, tapi sebelum kejadian serangan operasi militer khusus Rusia ke Ukraina, itu undangan resmi juga sudah diberikan. Jadi yang kita perlukan sekarang adalah konsistensi aja deh, bahwa Indonesia itu hendaknya meyakinkan dunia jika bahwa G20 itu punya tujuan yang mulia, pertumbuhan ekonomi dunia, kemudian penciptaan lingkungan dunia yang lebih baik sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi dunia tumbuh. Oke.
kemudian membagikan kesejahteraan kepada seluruh dunia. Oke. Dan untuk itu kan saya pikir kita sudah memiliki roadmap kan dari bulan Oktober 2021 sampai sekarang kan. Roadmap itu ada yang sektoral, ada yang ekonomi, kemudian ada hal-hal yang dikelola dengan nama Sherpa kan. Bahkan ada Sherpa lingkungan hidup. Nah, jadi kita jujur aja bahwa kita sudah melakukan pentahapan-pentahapan sesuai mekanisme yang berlaku dalam G20 dan itu yang harus kita sampaikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang konsisten dengan upaya pencapaian G20 dan kita mengatakan G20 ini adalah benchmark kita untuk mempertahankan G20 tersebut dan kita tidak mau G20 itu hancur di Indonesia. Kita tidak mau G20 itu dikatakan hancur karena Indonesia tidak bisa mempertautkan ide-ide yang saling antagonistik antar negara-negara di dalam G20 tersebut. Jadi saya pikir yang pertama kita lakukan adalah keterbukaan. Kita terbuka kepada dunia, ini yang sudah kita capai, ini yang belum kita capai dan persentasenya jelas. Dan kita harus terbuka. Negara-negara misalnya yang selama ini memboikot kalau Putin datang, apakah mereka hadir dalam rapat-rapat teknis di berbagai belahan bumi tersebut? Kemudian apakah mereka memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk Sherpa tertentu? Itu harus kita buka. Kemudian pada saat yang sama kita harus juga melakukan bukti kepada dunia bahwa Indonesia itu siap untuk menggelar G20 di Bali. Dan untuk itu ya tema kita kan, kita punya tema anggulan kan, recover stronger, recover together, bukan recover to get her ya, recover together. Ini yang harus kita sampaikan kepada dunia dan dunia harus melihat bahwa kita ini serius untuk mencapai target G20 dan juga tema G20. Dan untuk itu ya kita harus bermain cantik. Kita bermain cantik misalnya kita harus tahu dulu ya, apakah negara-negara Uni Eropa itu benar-benar benar-benar menginduk kepada Amerika untuk soal G20 ini. Betul. Karena G20 ini merupakan forum terbesar yang akan dihadiri oleh Putin. Dia belum pernah bergerak di luar negeri, paling jauh ke Turki, tapi kan itu urusan bilateral. Ini dia datang ke G20, dia bisa berdialog dengan pemimpin besar dunia. Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Cina, Rusia, Korea Selatan, itu dia bisa menjelaskan posisinya di situ. Dan untuk itu tergantung kepiawaian kita sekarang. Bisakah kita mengatakan kepada negara-negara tertentu di dalam G20 bahwa kami akui Anda merupakan bagian dari solidaritas Barat. Tapi kan kita sama-sama melihat siapa sih yang bisa menjelaskan kritik Anda kepada Putin. Kalau selama ini kan disampaikan lewat media. Selama ini Anda sampaikan lewat televisi, radio, dan sebagainya. Kapan lagi Anda punya kesempatan menyampaikannya langsung kepada Putin? Ini ada wadahnya loh, manfaatkan Ada, ini gitu betul. ya. Jadi ini adalah momentum. Betul. Pesan itu bisa kita mintakan kepada Perdana Menteri Australia yang kemari, yang berada di sini sekitar 2 minggu lalu. Yang baru terpilih 6 Juni terpilih, lalu. Albanisi. Kemudian kita bisa mintakan juga kepada Jepang, yang Perdana Menterinya berada di sini sekitar 2 bulan lalu. Karena Jepang kan punya masalah dengan Rusia. Selama ini kan Jepang hanya komplain lewat media massa, lewat Kementerian Luar Negeri, lewat Kementerian Pertahanan. Kita bisa katakan, ya kapan lagi sih Anda bisa menyatakan kritik Anda terhadap Rusia yang menguasai 4 pulau Anda itu, Habomai, Sikotan, Etorofu, Kunashiri. Kapan Anda punya kesempatan menyampaikan protes itu langsung kepada pemimpin Rusia? Nah, untuk itu kita harus siap, kalau ini adalah skenario kita. Jadi terlepas nanti Putin, harapan kami Putin itu datang, tapi yang belum tentu kan apakah Joe Biden akan datang, apakah Perdana Menteri Jepang akan datang, apakah Presiden Korea Selatan yang baru Yoon itu akan datang, kita belum tahu. Tapi kita harus tegas bahwa bagi siapapun yang ingin berdialog dengan Putin di sela-sela kegiatan G20 nanti, Indonesia menyiapkan sebuah pulau. Dan mekanismenya persis seperti pada saat KTT antara Korea Utara dan Amerika Serikat, itu di Singapura.
Kemudian setahun kemudian diadakan di Vietnam. Jadi intinya adalah kedua negara ASEAN tersebut menyediakan fasilitas dan kemudian mereka tidak ikut campur dalam dialog-dialog yang terjadi. Kalau hal ini terjadi, misalnya Australia mengatakan siap mewakili Barat untuk menjelaskan komplain mereka akan apapun namanya lah keganasan, brutalitas Rusia di Ukraine. Kemudian ada sebagian negara mengatakan, oh iya kesempatan bagi kami ini mumpung Putin ini ada di Indonesia, kami akan protes soal urusan 4 pulau yang nggak beres. Indonesia harus memfasilitasi itu semua. Dan disinilah kita membuktikan bahwa kita adalah penyelenggara G20, tapi kita juga adalah negara yang secara konstitusional kan kita harus bertanggung jawab atas terpeliharanya perdamaian dunia itu. Inilah kesempatan kita meyakinkan dunia. Kita bicara ekonomi G20 tapi kita juga menyediakan forum agar Anda semua bisa membicarakan masalah-masalah masalah-masalah bilateral, masalah regional. Kalaupun nanti Zelensky kita undang dan Zelensky mengatakan akan hadir ya, kita siapkan juga forum. Silakan Zelensky berbicara tentang dampak dari operasi militer khusus Rusia ke Ukraina, tapi juga kita harus hargai etika daripada penyelenggaraan G20 nanti. Siapa yang bisa berdiri di depan itulah anggota G20, di mana nanti Pak Jokowi di tengah, di kirinya kanan yang nanti diatur ya. Mungkin di kirinya itu Presiden Biden atau di kanannya nanti adalah Putin, nanti di situ atau di situ ada Cina, itu kan urusan teknis kan, tapi kita juga harus berpikir bahwa di sela-sela itu ada upaya keras kita untuk turut menciptakan perdamaian dunia. Dan itu sesuai dengan undang-undang dasar kita ya. Ya. Ikut juga menjaga ketertiban dunia, Pak Teguh Rajasya. Jadi pada saat perang Rusia-Ukraina terjadi itu kan kita terasa sekali dampaknya waktu itu karena sebagian besar gandum kita masih impor ke Ukraina, kemudian juga minyak kita juga masih banyak ke Rusia dan ini merupakan sebuah momentum tadi yang sudah Bapak sampaikan untuk menjelaskan bahwa dampak-dampak ini juga terjadi dan kami rasakan gitu Pak. Nah, menurut Bapak sendiri untuk lebih cepat pemulihan ekonomi Indonesia ke depan terkait dengan tema kita dalam episode kali ini, dampak perekonomian ke depan, sebaiknya apa sih yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia sendiri secara umum Bapak? Pertama, kita sudah punya kesadaran di tingkat birokrasi ya. Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan bahwa dampak dari krisis Ukraina-Rusia ini akan segera terasa ke Indonesia. Beliau antara lain mengatakan harga-harga semakin tinggi, kemudian proyek-proyek pembangunan semakin berat, dan juga energi semakin mahal, dan juga ketahanan pangan akan semakin teruji ya, akan semakin diuji. Yang penting pertama, kita harus sadar bahwa jangan tergantung pada satu sumber. Satu. Untuk itu kita hendaknya mengoptimalkan refinery daripada ladang-ladang minyak yang kita punya. Kita tingkatkan kapasitasnya, itu pertama. Kemudian itu yang pertama, dan yang kedua adalah inilah kesempatan kita untuk melakukan diversifikasi energi. Kita banyak ahli-ahli yang dididik di Barat dan juga di Asia Pasifik tentang energi panas bumi. Kemudian energi laut, kemudian energi laut, kemudian energi solar. Baru terbarukan dan lain-lain ya Pak. Masuk kategori energi terbarukan, dan juga banyak negara-negara dalam G20 yang memiliki keahlian khusus atas hal itu. Inilah kesempatan kita untuk mengurangi ketergantungan kita pada energi minyak. Dan sudah bagus kita melihat di negara ini sudah mulai dicanangkan energi listrik untuk transportasi umum, dan untuk itu ya itu harus kita galakkan. Selanjutnya kita harus membangun yang namanya lebih daripada ketahanan pangan, yakni keamanan pangan atau food security. Jadi untuk itu kita harus sadar bahwa bangsa ini bisa morat-marit kalau keamanan pangannya terganggu begitu. Maka untuk itu antara lain kita harus mengubah orientasi masyarakat bahwa nasi itu bukan satu-satunya gitu. Ada umbi-umbian, ada kemudian jagung-jagungan, kemudian ada dari kepulauan Maluku, Papua itu ada yang namanya apa ya? Sagu. Itu semua yang harus kita olah sedemikian rupa sehingga dapat dikonsumsi dengan masyarakat dan mengurangi ketergantungan kita kepada nasi.
Dan kemudian saat ini kita sedang kerjasama manisnya dengan Australia kan di sektor keamanan pangan. Misalnya kita mulai mengimpor gandum dari Australia. Tapi kan apakah kita akan menjadi negara importir terus kan? Maka kita hendaknya mengundang Australia untuk investasi dalam skala besar maupun skala sedang di berbagai wilayah Indonesia. Mari kita supervisi bersama dan manfaatnya juga market Indonesia kan juga market Anda juga jadinya kan. Dan untuk itu kita hendaknya melakukan optimalisasi daripada GNB gitu. Jadi kalau kita jangan terjebak kepada sengketa AS Cina, tapi di tengah-tengah itu kita mencoba menggait sebanyak mungkin mitra-mitra baru di sektor energi, di sektor keamanan pangan, di sektor pariwisata, di sektor pembangunan energi terbarukan. Itu kita harus bisa melakukan klasifikasi atas hal ini. Dan yang terpenting juga adalah semua itu akan dapat berjalan dengan baik kalau negara kita stabil. Negara kita memiliki image yang baik di mata dunia. Dan ini bukannya pekerjaan yang mudah. Kombinasi antara security approach dan prosperity approach harus didukung juga dengan public diplomasi yang baik. Karena dunia hendaknya melihat begitu bahwa Indonesia itu adalah aktor internasional yang beradab dan bekerja keras untuk menjadikan dirinya semakin kredibel dan manajemen nasionalnya itu terkelola sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen internasional yang serba kualitatif dan juga serba kuantitatif. Oke, Bapak luar biasa. Jadi tadi sudah kita saksikan pernyataan dari Bapak narasumber kita, Bapak Teguh Rejasyah ya. Beliau menyatakan bahwa tidak hanya pendekatan security saja, kemudian tidak hanya pendekatan kesejahteraan saja, tapi juga public diplomasi, Betul. Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Bagaimana sebaiknya agar dinamika konflik Rusia-Ukraina ini tidak berkepanjangan? Kalau dulu kita pernah melihat Pak SBY berada di tengah ya, Pak. Presiden Amerika dan ini China waktu itu Xi Jinping. Nah, kira-kira Pak Jokowi dengan kelihayannya begitu dan beliau adalah humble man gitu ya. Kira-kira nanti apa yang bisa digagas oleh Indonesia tadi selain masalah tempat, juga kemudian tadi masalah gagasan-gagasan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dan stabilitas internasional bisa terjaga. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak sekaligus closing statement. Terima kasih. Dalam segmen ini. Memang skenario terburuk ya dari kelanjutan konflik Rusia-Ukraina ini adalah keterlibatan NATO ya. Keterlibatan NATO. Kalau NATO sudah terlibat dan Rusia merasa tertantang, maka masing-masing akan mengeluarkan senjata pamungkas mereka. Entah itu hanya berwujud ancaman atau testing, atau salah satu pihak terjebak. Mungkin terjadi accidental detonation. Kita harus cari ide sekarang. Maka yang kita khawatirkan adalah terjadinya perang nuklir yang bisa menghancurkan dunia berulang-ulang. Dan untuk itu saran saya adalah Presiden Republik Indonesia menjadikan isu pencegahan perang nuklir ini di PBB. Dan untuk itu kita tidak perlu tergantung apa kata Amerika, apa kata NATO, apa kata Rusia, tapi kita berlakukan solidaritas dengan negara-negara yang mitra kita, like-minded countries seperti ASEAN, seperti negara-negara organisasi konferensi Islam, kemudian negara-negara gerakan non-blok. Di sana reputasi kita sangat baik. Kita merancang sebuah resolusi dan kalau perlu Presiden Indonesia khusus berada di Majelis Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB untuk meyakinkan begitu betapa pentingnya opsi ini dan Indonesia bertanggung jawab. Ini adalah harga dari sebuah konstitusi yang tidak ternilai. Tidak banyak negara di dunia ini yang konstitusinya memerintahkan negara itu untuk turut memelihara perdamaian dunia. Dan inilah kesempatan bagi Presiden Republik Indonesia, legacy. Beliau ingin diingat sebagai apa begitu. Dan mungkin beliau ingin diingat sebagai kepala negara yang melaksanakan konstitusi secara konsisten dan sudah teruji di Majelis Umum PBB dan juga di Dewan Keamanan PBB. Dan untuk ini kan perlu perangkat diplomasi yang luar biasa. Semua aktor-aktor Indonesia itu harus bergerak dalam sebuah mosaik begitu.
tidak saling jegal, tapi saling bekerja sama dan terpola dalam bahasa yang sama. Yakni misalnya mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga, mencegah runtuhnya peradaban manusia. Ini mungkin yang harus menjadi tema kita di dunia nanti. Termasuk berarti nanti di G20 sendiri ya Pak ya, lebih kepada membuat sebuah instrumen begitu ya Pak, instrumen atau sebuah sejenis inisiasi baru. Betul. Memungkinkan nggak kalau membuat non-blok jilid 2 begitu Pak? Atau membuat sebuah gerakan baru? Atau membuat di masa lalu kita pernah mencoba melakukan ini kan, melakukan restrukturisasi PBB kan. Oh, PBB. Waktu itu kita almarhum Presiden Soekarno menggunakan cara yang sangat berbeda begitu. Yang berani beradu ide, berani beradu konsep, juga berani head to head dan pemimpin dunia. Kita punya aksis saat itu ya. Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Beijing. Kelihatan ini kenapa warnanya warna Eropa Timur, warna sosialis. Nah, kalau kita sudah bergerak seperti itu, maka bisa ditafsirkan ya kita akan melawan Barat. Jadi untuk itu yang perlu kita lakukan bersama adalah restrukturisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Kita perhatikan Dewan Keamanannya tidak demokratis. Dewan Keamanannya itu berisi dari 5 negara pemenang Perang Dunia Kedua. Dan negara itu bisa terbagi secara budaya ya ke dalam 2. Cina yang Mandarin, Rusia, Amerika, Inggris, Perancis itu budaya politiknya adalah Greco-Christian Roman. Ya, Greco-Christian Roman. Jadi kita hendaknya mencari gitu negara-negara baru yang punya potensi untuk menjadi penyeimbang di dalam Dewan Keamanan PBB. Dan untuk itu kita perlu mencari negara-negara baru, misalnya negara baru yang punya peradaban unggul, negara baru yang punya luas wilayah besar, negara baru yang punya luas penduduk yang bisa representatif. Kemudian negara-negara baru yang mampu mencitrakan dirinya sebagai negara yang maju dan mengedepankan pembangunan, dan negara-negara tersebut merupakan aktor-aktor yang mencinta damai, bukannya mendorong perang. Dan mari kita cari bersama negara-negara tersebut, dan Indonesia merupakan kans berada di situ, Jerman berada di situ, kemudian Australia berada di situ, Mesir di situ, India di situ, cuman tentunya perlu power sharing yang baru ya, sehingga tidak menyudutkan negara-negara 5 besar tersebut yang sangat menikmati kemewahan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dan mereka mengandalkan perdamaian dan keamanan dunia selama ini. Luar biasa sekali, saya tercerahkan ini ya, jadi belajar hubungan internasional dan betul-betul sesuai dengan program kita Pak, public diplomasi. Terima kasih. Ya, jadi pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa salah satu cara agar perang Rusia-Ukraina ini tidak berkepanjangan, salah satu peran yang dapat dimainkan oleh Indonesia adalah pemerintah bisa memperkuat peran sebagai salah satu aktor, state actor begitu ya Pak, sebagai salah satu aktor penetralisir di sini, tidak mengikuti Barat atau tidak mengikuti Rusia secara extremely, tapi juga mengedepankan ide-ide yang non-blok, bebas aktif, tapi juga punya visi-visi perdamaian begitu Pak. Dengan public diplomasi yang baik, dengan power sharing yang lebih objektif, karena tentu saja kalau kita lihat hegemoni begitu ya di Dewan Keamanan PBB sekarang, kita tidak bisa terlalu banyak berharap gitu Pak. Jadi memang perlu ada inisiasi dari ASEAN, Indonesia, dan negara-negara menengah lainnya. Terima kasih telah menyaksikan Public Diplomasi. Saya Stepi Andriani pamit undur diri. Tetap saksikan Public Diplomasi hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.